Bismillahirrahmanirrahim. Kita semua tentunya berharap untuk memiliki keturunan ataupun anak-anak yang soleh. Ya, tidak bisa dipungkiri sebagaimanapun buruknya ataupun tidak baiknya seorang orang tua, pasti dia mengharapkan kebaikan untuk anaknya. Al-Quran mengajarkan kita beberapa doa untuk diberikan keturunan yang soleh ataupun doa untuk kebaikan anak-anak kita. Sebagaimana apa? Ada doa yang masyhur sering dibaca oleh ustadz-ustadz, seperti doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, seperti doa tersebut. Itu doa yang tercantum di surah Al-Furqan, ya. Al-Furqan ayat 74. Terus apa makna ataupun arti dari doa tersebut? Tentunya Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana, berikanlah kepada kami, min azwajina, dari istri-istri kami, pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan juga keturunan-keturunan kami, qurrata ayun, berikanlah qurrata ayun ataupun penyejuk kepada hati. Jadi tidak semuanya keturunan kita ataupun istri-istri kita menjadi penyejuk hati. Oleh sebab itu, maka kita meminta kepada Allah untuk menjadikan mereka itu sebagai penyejuk hati. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami untuk orang-orang yang bertakwa sebagai imam. Jadikanlah kami imam untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ini doa yang masyhur yang sering dibaca oleh kalangan ustadz ataupun ulama untuk mendoakan keturunan-keturunan kita semua. Dalam Al-Quran ada doa-doa yang lain, ya, yang selain tadi dibacakan. Seperti apa? Seperti ada di surah Al-Baqarah ayat 128. Apa bunyinya di surat Al-Baqarah ayat 128? Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya, itu di surah Al-Baqarah ayat 128. Nanti bisa nih kita praktekkan ataupun kita minta, kita amalkan doa-doa tersebut. Artinya apa? Rabbana waj'alna muslimaini laka, wahai Tuhan kami, Rabb kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, dan dari keturunan-keturunan kami menjadi umat yang berserah diri kepadamu. Warina manasikana wa tub alaina, tunjukkanlah kepada kami cara beribadah haji, ya. Terus wa tub alaina, dan terimalah tobat-tobat kami, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha penerima tobat, yang maha pengasih. Nah, ini salah satu doa yang lain untuk keturunan kita. Jadi di sini doa meminta agar kita menjadi umat ataupun orang yang berserah diri kepada Allah, pasrah kepada Allah, ya, taslim, berserah diri menghadapi segala ujian, cobaan, dan juga agar Allah menerima tobat kita. Adapun tadi doa yang pertama, agar Allah menjadikan pasangan-pasangan kita, keturunan-keturunan kita sebagai penyejuk hati. Ada juga doa yang lain, ya. Ada di surah Ali Imran ayat 38. Apa bunyi dari doa tersebut ataupun ayat tersebut? Ini berkisah tentang Nabi Zakaria. Disebutkan hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya. Nabi Zakaria di sana berdoa. Apa kata Nabi Zakaria? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Tuhanku, berikanlah kepadaku keturunan yang baik.
innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau adalah zat yang mendengar doa. Nah, di sini Nabi Zakaria meminta keturunan kepada Allah karena disebutkan bahwasanya Nabi Zakaria itu dalam tanda petik adalah nabi yang telat diberikan keturunan, ya. Sampai disebutkan dalam ayat yang lain, qala rabbi inni wahanal azmu minni, wahai Tuhanku, sesungguhnya tulangku sudah rapuh, washta'ala ra'su syaiba, dan juga kepalaku ataupun rambutku sudah dipenuhi uban, walam akum bidu'aika rabbi syakia, akan tetapi aku tidak pernah kecewa berkeluh kesah ketika berdoa kepadamu. Meskipun Nabi Zakaria tulangnya sudah rapuh, rambutnya sudah dipenuhi uban, tapi ia terus berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan. Nah, inilah jadi Nabi Zakaria meskipun ia sudah tua renta, tapi tetap berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan. Dan pada akhirnya ia diberikan keturunan, yaitu Nabi Yahya. Ataupun di ayat yang lain, ya, ada tentang masih tentang kisah Nabi Zakaria, seperti di surah Al-Anbiya ayat 89 disebutkan, wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadharni fardaw wa anta khairul warithin. Di sini Nabi Zakaria berdoa memanggil kepada Tuhannya, rabbi la tadharni farda, wahai Tuhanku, jangan biarkan aku sendiri, jangan tinggalkan aku sendiri tanpa keturunan, wa anta khairul warisin, sementara engkau adalah sebaik-baik yang memberikan warisan. Nah, ayat-ayat ini sering dipakai ataupun bisa diamalkan bagi suami istri ataupun orang tua yang masih belum memiliki keturunan. Tadi ada di surat Al-Anbiya ayat 89 dan juga ada di surah Ali Imran, ya, ayat 38. Yang pertama tadi, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Sama tadi di surah Al-Anbiya ayat 89 disebutkan, rabbi la tadharni fardaw wa anta khairul warisin. Nah, ini bisa diamalkan nih bagi orang tua ataupun pasangan-pasangan yang masih belum memiliki momongan. Ataupun ada ayat yang lain, ya, kita masih berbicara tentang ayat-ayat yang berkaitan ataupun doa-doa untuk keturunan kita. Ada ayat yang lain di surah Ibrahim, misal di ayat 37 disebutkan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Di sini Nabi Ibrahim berkata, Rabbana inni askantu min dzurriyyati, wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan keturunanku biwadin ghairi dzi zar'in, pada lembah yang mana pada lembah tersebut tidak ada tanaman. Agar apa? Rabbana liyuqimus sholata, agar mereka melakukan sholat, melaksanakan sholat, menegakkan sholat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, maka jadikanlah hati-hati manusia itu luluh ataupun mengikuti mereka, ya, patuh kepada mereka. Warzuqhum minas samarat, dan rizkianlah dan berikanlah rizki kepada mereka dari pohon-pohon, la'allahum yashkurun, agar mereka bisa bersyukur. Nah, ini doa Nabi Ibrahim untuk keluarganya yang pada waktu itu keluarganya ditinggalkan pada lembah yang tandus, ya. Lalu apa kata Nabi Ibrahim? Meskipun mereka berada di tanah yang tandus, akan tetapi jadikanlah mereka orang-orang yang menegakkan sholat, dan juga luluhkanlah, patuhkanlah hati-hati manusia kepada mereka, ya.
dan berikanlah rezeki. Alhamdulillah sekarang Mekah yang tadinya tandus, ketika Nabi Ibrahim berdoa seperti itu, hikmahnya sekarang menjadi tanah yang subur, makmur, dikunjungi oleh setiap orang muslim. Nah, itu doa yang lain. Ada doa selanjutnya seperti di surah Ghafir ayat 8. Apa bunyinya? Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Di sini disebutkan untuk orang-orang yang mukmin, untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang bertobat. Masukkanlah kepada mereka kepada surga Aden, yang mana surga Aden itu telah Engkau janjikan kepada mereka, dan juga untuk orang-orang yang soleh dari ayah-ayah mereka, dari nenek-nenek moyang mereka, dan juga dari pasangan-pasangan mereka, dan juga keturunan-keturunan mereka. Nah, ini adalah beberapa doa dari Al-Quran yang berkaitan dengan keturunan kita, ya. Karena penting kita meminta kesehatan ataupun kepintaran ataupun rezeki yang banyak ataupun kesolehan untuk anak-anak kita. Misalnya kemarin putri saya sedang sakit, tentu itu berdampak negatif kepada orang tuanya. Oleh sebab itu, doa untuk kebaikan anak-anak kita itu sangat penting, ya. Agar apa? Ya, agar tadi mereka jadi soleh, mereka bahagia dunia dan akhirat. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ataupun membaca doa-doa tersebut, ya. Meskipun doa itu bebas. Maksudnya bebas itu apa? Menyesuaikan dengan kebutuhan kita, ya. Jadi tidak ada kewajiban doa itu harus seperti ini, seperti itu. Jadi kata Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku maka aku akan mengabulkannya, aku akan mengijabahkannya. Jadi tidak ada sebenarnya patokan doa yang diwajibkan ataupun plek ketiplek, ya, kalau bahasa Sundanya itu, yang sebenarnya doa itu sesuai kebutuhan kita. Kita butuh apa, kita berdoa sesuai kebutuhan kita. Akan tetapi doa-doa yang terkandung dalam Al-Quran, dalam hadis, itu berkah, ya, itu mengandung keberkahan. Karena apa? Karena itu yang diajarkan langsung oleh Allah dan Rasulnya. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan doa-doa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya tadi. Jadi ada beberapa doa yang tadi telah disebutkan, seperti Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ini agar keturunan kita, pasangan kita menjadi qurrata a'yun kepada kita. Ada juga tadi untuk orang tua ataupun pasangan yang masih belum diberikan momongan, Rabbi la tadarni fardaw wa anta khairul warisin, atau qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Itu doa dari Nabi Zakaria. Ataupun doa-doa yang lainnya yang tadi telah disebutkan. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan dan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab.